Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi sahibi syarafi wal ihtiram. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi. Wa qala al-imam Sayyidil Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, man shalla rak'ataini ba'da sholatil isya faqad qama minal lail. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Sayyidil Habib Muhammad bin Umar Al-Attas, yang alhamdulillah malam ini berkah ya buat kita. Udah lama nih nggak ketemu beliau. Beliau cicit langsung dari Shahibir Ratib Al-Attas yang sering kita baca tiap malam Rebo. Mudah-mudahan kehadiran beliau, silaturahim beliau, kedatangan beliau memberikan keberkahan buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga Habiban al-Mahbub Al-Habib Helmi bin Muhammad Al-Haddad, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Habib Nadir Al-Kaf, yang sama-sama kita hormati para masyayikh, para alim ulama, para tuan guru, para asatid wal asatidah yang tidak bisa saya sebut, saya tata namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terkhusus untuk guru kita Kiai Haji Abdul Matin selaku Ketua MUD, guru kita Al-Ustaz Buku Syarifuddin, guru kita Al-Ustaz Zainuddin, Al-Ustaz Nuryadi, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ibu kita, Ibu Kepala Desa Jabon Mekar, Ibu Ina Yuliana Pejarwati SE, yang sama-sama kita hormati juga Ibu Sekdes serta jajaran staf pemerintahan desa, para tokoh masyarakat, para ketua lembaga, para ketua lingkungan baik RT maupun RW se-Desa Jabon Mekar, para muhibbin, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus untuk tim Hadrah Asy-Syuhada yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya ngaji ya fluktuatif, lagi banyak, lagi kurang banyak begitu ya. Mungkin saudara-saudara kita lagi ada keperluan gitu ya, atau ada uzur sedang kurang sehat. Maka malam ini kita doakan para muhibbin yang berhalangan hadir, kalau karena kurang sehat, semoga Allah lekas sembuhkan, Allah sehatkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan bisa hadir bersama-sama kita. Tak lupa kita doakan juga ya untuk muhibbin almarhum Bapak RW Nesin ya, yang sudah meninggalkan kita. Semoga Allah jadikan alam barzahnya sebagai raudhah min riyadil jannah.
Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para muhibbin yang dirahmati Allah, saya hanya ingin menyampaikan sedikit, Bapak Ibu. Minggu lalu kita membahas tentang wasiat Nabi tentang sholat tahajud, ya, di wasiatul Mustafa. Sabda Rasulullah SAW, ya Ali, sholli bil lail walau kahalbi syatin. Wahai Ali, kata Rasulullah, salatlah engkau di malam hari, maksudnya salat tahajud, meskipun hanya sebatas seperti orang memerah domba, memerah susu sapi. Ya, artinya meskipun hanya 2 rakaat, tidak pakai wirid yang lain, ya tahajud jangan sampai ditinggal, gitu ya. Nah, diperkuat oleh di Al-Quran surah Al-Isra, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam maka bertahajudlah sebagai tambahan untukmu, ya, sebagai tambahan amaliyah sunnah untukmu, ya. Kalau kita bisa mengistiqomahkan tahajud, mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kita, ya, maqaman mahmuda, mencapai memperoleh kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini salah satu amaliyah yang dilakukan oleh salafun shalihin, ya, tahajud. Sebisa mungkin kita nggak ninggalin tahajud. Saat bagaimana kalau misalnya berat ini, bangun sering kesiangan, paling enggak subuh bangun. Nah, minimal nih Bu, langkah awal jangan ninggalin sholat ba'diyah isya, ya. Al-Imam Al-Haddad, ya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, apa kata beliau? Man shalla raka'ataini ba'da sholatil isya faqad qoma minal lail. Orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya, sholat ba'diyah nih, ya, dia nggak bangun lagi tuh, bangun subuh, itu insya Allah dia termasuk ikut menghidupkan sholat malam, ya, meskipun itu bukan dimaksud sholat tahajud, tapi itu insya Allah bagian dari qiyamul lail. Minimal nih, kalau bangun sering kesiangan, pas azan baru bangun, belum bisa sholat tahajud nih, kan semua berproses, ya. Paling tidak kita tidak meninggalkan sholat ba'diyah isya. Nah, diperkuat oleh Rasulullah dalam sabdanya, ya. Sabda Rasulullah, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Perintah Rasul nih, amaliyah yang dianjurkan yang termasuk sunnah itu ada 3. Pertama, sebarkanlah salam. Setiap ketemu sesama saudara kita muslim muslimah, ya, ucapkan salam. Wa'at imut ta'am, dan berikanlah makan kepada saudara-saudara kita. Wasallu billahi, dan sholat malam itu sholat tahajud. Wan nasuniyam, di saat orang sedang tertidur lelap. Kalau kita bisa istiqomah 3 itu, tadkhulul jannata bisalam. Maka orang yang mengamalkan 3 amaliyah ini, dia akan masuk surga bisalamin. Bisalamin, ulama nih menafsirkan, ada yang mengartikan bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Dia enggak masuk surganya seperti orang standar. Masuk surganya istimewa. Nah, kenapa amaliyah tahajud ini mesti kita istiqomahkan, para muhibbin yang dirahmati Allah? Apalagi nih, ya, kemarin saya sering sampaikan bahwa majelis kita nih majelis Raudhatul Muhibbin, ya, majelis Raudhatul Muhibbin, kita tetap istiqomah, ya, mengakui bahwa Sadah Ba'alawi adalah min zurriyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun, ya, ada, ya, orang yang
yang membuat tesis ya meragukan nasab Sa'dah Ba'lawi. Karena makin kesini kita lihat makin ngaco. Yang diserang sudah bukan lagi Ubaidillah, malah meragukan Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Apa yang diragukan? Diragukan hijrah dari Basra ke Hadramaut. Ya, jadi kata mereka nih nggak ada itu ceritanya Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramaut. Ya, kalau begitu beliau yang sudah ditempelkan gelar Al-Muhajir ilallah, siapa yang ngasih gelar itu adalah para ulama, para waliullah. Ya, beliau masyhur dengan sebutan Al-Muhajir ilallah. Nah, kita harus tahu sejarah gitu ya. Harus tahu sejarah ya. Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, beliau adalah keturunan keempat dari Al-Imam Ja'far Shadiq. Ya. Nanti lama-lama meragukan Ahmad bin Isa. Lama-lama akhirnya melakukan zuriyah Rasulullah yang lain. Hati-hati, ini fitnah. Jangan kita mudah percaya. Kuatkan sholawatnya para muhibbin ya. Kuatkan tahajudnya. Jangan lupa nih diamalin baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Begitu segitu 40 kali tapi ya. Bisa ya? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Habis tahajud ya, sebelum doa baca itu. Orang yang mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, insya Allah qalbunya akan dibersihkan oleh Allah. Ya, dibersihkan oleh Allah. Gak gampang terpengaruh oleh orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang gak bagus. Ya, ini khawatir gitu ya, karena melihat misalnya ketokohan seseorang yang katanya alim, ya, kemudian mengeluarkan statement meragukan nasab Ba'lawi, kemudian kita ikut ragu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, padahal ininya kita baca, ya, wiridnya kita baca, ratibnya kita baca, sang penyusunnya diragukan nasabnya bahwa dia min zurriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita nih harus kuat wirid, kuat sholawatnya sekarang ya, supaya kalbu kita nggak gampang terpengaruh. Nah, para muhibbin yang dirahmati Allah, sedikit ya. Jadi Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa itu diakui oleh para ulama, beliau hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Beliau meninggalkan harta bendanya gitu ya, demi menyelamatkan keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau putranya Isa Rumi putranya Muhammad Nakib putranya Ali Al-Uraidi, Imam Ali Al-Uraidi putranya Al-Imam Ja'far Shadiq, ya gitu. Nah, ini kita harus tahu ya. Dan beliau ini sudah jadi statement ya. Alhamdulillah, saya yang tunggu-tunggu ternyata nih, karena kita nih mayoritas di Indonesia, di Bogor, di Parung, itu amaliyah rutinnya amaliyah orang-orang NU. Meskipun secara struktural nggak semua orang masuk di kepengurusan NU. Nah, belum lama ini Ketua Umum PBNU ya mengeluarkan statement bahwa ya sudah sepakat ulama-ulama dari dulu, bukan puluhan tahun bahkan ratusan tahun, as-sawadul a'zam min ulama'ina, kata beliau tuh ya, bahwa Sa'dah Ba'lawi adalah zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu resmi beliau ngomong begitu di acara Nahdlatul Ulama. Maka jangan sampai kita ragu lagi, kita tetap ya di jalur yang benar, kita menghormati zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita mau cari apa lagi?
kita kepengen hidup kita husnul khotimah, ya, husnul khotimah. Apa yang mau kita cari? Kalau kita meragukan ya nasab daripada zuriyahnya Nabi, auzubillah min zalik, ya, Rasulullah tidak akan senang. Kalau Rasulullah tidak senang kepada kita, apa yang mau kita cari? Ya, kita nggak akan dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai penutup, ini orang yang rajin tahajud saja nih para muhibbin, ada namanya Abu bin Hashim. Itu 20 tahun dia tidak lepas tahajud. Satu waktu ya Allah berikan dia kemuliaan di tengah dalam kondisi dia sedang ibadah tahajudnya, Allah datangkan seseorang di sampingnya. Ternyata dalam satu riwayat itu seorang malaikat, ya. Kemudian Abu bin Hashim ini nanya gitu, karena malaikat itu rupanya bawa seperti buku gitu ya, catatan tebal. Apa yang kau bawa gitu ya. Kemudian malaikat ini jawab, ini adalah nama-nama para kekasih Allah. Kemudian Abu bin Hashim nanya, coba cek ada nama saya enggak gitu. Setelah dicek sama malaikat berkali-kali, namanya enggak ada. Coba cek lagi, enggak ada. Ya, rupanya begitu tahu namanya enggak ada, nangis beliau. Nah, rupanya yang menjadi kendalanya diceritakan oleh dalam kisah itu ya, seorang salafun sholihin yang rajin tahajud 20 tahun ini, dia hanya asyik dengan ketaatannya sendiri. Dia rajin ke masjid, dia rajin bangun tengah malam tahajud, ibadah-ibadah yang lain, tapi dia lupa kalau di samping kanan kirinya ada tetangganya yang susah, yang kelaparan belum dapat makan, ada tetangganya kanan kiri yang sakit dia belum tengok gitu. Nah, rupanya kita hablum minallah saja tidak cukup, harus dibarengi dengan hablum minannas. Itu saja yang ingin disampaikan malam ini. Kami mohon dari majelis zikir dan Salawatul Muhibbin kepada Habibana Habib Muhammad bin Umar Al-Attas untuk menyampaikan beberapa nasihat untuk kita semua, untuk menguatkan di tengah polemik ya, supaya kita tetap istiqomah berada di jalur yang lurus yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja yang ingin disampaikan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari ini dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang insya Allah dengan perkumpulan ini Allah ridha dengan perkumpulan kita, dan Allah kuatkan langkah-langkah kita dan iman kita, dan bimbing kita selalu ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita udah dengerin barusan nasihat dari guru kita Ustadz Mumu. Masya Allah, nasihat yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Agama itu adalah nasihat. Manusia itu butuh yang namanya nasihat, yang selalu mengingatkan di antara kita, bimbingan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibutuhkan guru yang jalannya mengikut jalannya guru, gurunya jalan kepada guru, gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Yang dimana sudah jelas ajarannya Nabi Muhammad itu tidak mengajak kepada pertikaian, perpecahan, hasud, iri, dengki. Jauh, semuanya itu bukan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendapati orang-orang yang menyebarkan framing atau berita yang sifatnya provokatif,
menyebar isu yang tadinya keadaannya damai, bergandengan, tiba-tiba isu tersebut ditelan mentah-mentah, sehingga terciptalah ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Maka ketahuilah itu adalah fitnah yang menyebar di akhir zaman. Saya teringat oleh nasihat Al-Habib Abdul Rahman Sayyidul Walid bin Ahmad Segaf. Beliau mengatakan berapa waktu yang silam sebelum beliau wafat, nanti akhir zaman ini ada orang yang akan mempermasalahkan tentang nasab Alawi jauh sebelum ada orang-orang yang sekarang. Beliau sudah kasih tahu. Oleh sebab itu kita yang biasa main handphone, karena ini berita yang ramai ini di handphone, bukan di majlis. Di majlis insya Allah nggak akan ada orang yang ngikutin, karena tidak akan menyebarkan. Tapi media ini setiap tangan orang punya. Dan hati-hati dengan berita-berita yang sifatnya provokatif. Tentu itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Muhammad itu adalah mengayomi, mendamaikan, menyatukan, ya, membuat keadaan menjadi kondusif, bukan menjadi yang sebaliknya. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita penting sekali duduk bersama orang-orang, guru-guru yang memang mengajak kepada kita sebuah pemahaman yang benar. Karena tanpa adanya bimbingan dari guru-guru kita akan tersesat. Banyak orang yang tersesat di luar ini rata-rata dia nggak belajar lewat guru yang hidup, tapi belajar lewat dunia maya dengan sosial medianya, dengan dalil nggak punya waktu untuk duduk sama orang alim, nggak mau bertanya, dan dia nonton di media sosial itu kombinasi isinya. Ada yang orang-orang jujur dalam menyampaikan ilmunya, ada yang berbohong dalam menyampaikan ilmunya, dan ada orang yang mencari keuntungan dalam penyampaiannya. Oleh sebab itu alhamdulillah di tengah-tengah kita, alhamdulillah di Jabon masih ada orang-orang yang peduli tentang memahami, mengajak masyarakat untuk kembali ke jalan yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, nanti di akhir zaman banyak orang yang mengerjakan sesuatu yang bukan urusannya. Padahal Islam itu, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, atau kama qala Nabi SAW. Di antara kebagusan muslimnya seseorang itu bukan dilihat latar belakang sosialnya, jabatannya, atau apapun sebuah materi yang diingat, tapi yang dilihat, kata Nabi Muhammad, seseorang muslim itu kebagusannya diantaranya meninggalkan yang bukan urusannya. Anda tidak mengerti sesuatu yang bukan bagianmu, jangan kau kerjakan. Yang bukan tugasmu, jangan kau lakukan. Tugasnya kita ini banyak sebenarnya, yang pada intinya kita sering melantarkan kerjaan inti kita. Kerjaan inti kita itu adalah ibadah sama Allah SWT. Belajar ilmu yang benar, itu tugas inti kita. Berbaik kepada semua, bukan mencari-cari kesalahan, kekurangan orang lain. Apalagi yang dicari-cari kejelekan, kekurangan orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Kita bersyukur sama Allah, hari ini masih diajak oleh guru-guru kita yang membimbing kita agar tidak tersesat dengan berita-berita media, karena ini fitnah yang semua orang megang handphone. Kalau ngaji kan nama yang megang handphone, banyakkan yang megang handphone yang ketimbang yang ngaji. Makanya dengan adanya kita duduk dengan orang-orang yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW, insya Allah pemahaman kita nggak salah, pemahaman kita nggak melenceng dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Nabi Muhammad ngingetin kepada kita, tinggalin yang bukan urusan kita. Kalau kita kedatangan satu masalah yang bikin kita ragu, Nabi kasih jawab, dak ma yaribuk ila ma la yuribuk. Yang meragukan dirimu, tinggalin. Yang nggak ragu, ente jalanin. Itu ilmu-ilmu ini hanya kita dapat kalau kita duduk di majelis, ya, atau mendengar nasihat yang orang-orang yang memang jalannya lurus, yang tidak mengajak kepada provokatif, menyebarkan isu, memperpecah persaudaraan, membuat fitnah. Ini gunanya kita untuk punya hubungan dengan orang-orang yang baik, dan itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau lihat orang itu
jalannya Nabi. Ingat, Nabi Muhammad tidak pernah mengajak kepada perpecahan, pertikaian, permusuhan, atau fitnah, iri, hasud, dengki, itu Nabi nggak ngajarin. Kalau ada orang yang mengerjakan seperti itu, jangan diikuti, karena dia melenceng dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan motivasi buat kita semua, semangat kita dalam ibadah kita tingkatkan, semangat kita dalam kebaikan sama kita tingkatkan, sangkaan baik kita sama orang kita tingkatkan, sangkaan baik kita sama Allah kita tingkatkan, agar kita menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah mencari tahu tentang kekurangan orang, karena itu pasti ada, karena kita diciptakan dengan kekurangan, bukan dengan kesempurnaan. Kesempurnaan kita ada di dalam saudara kita yang baik sangka kepada kita. Maka perbanyak baik sangka kita kepada sesama kita, agar terciptalah kerukunan sesama kita khususnya, dan sesama masyarakat pada umumnya, dan kepada sesama manusia secara kekhususannya juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dengan hidayahnya, agar kita senantiasa bisa berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan membimbing Majlis Siratal Muhibbin yang diasuh oleh guru kita Ustadz Mumu, juga guru-guru semua yang hadir, para habaib, dan para jamaah yang insyaallah majlis ini saya berharap bisa menjadi pengayom masyarakat, menyatukan umat, mengajak kepada kebaikan, dan bersama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, agar tercipta tujuan hidup yang sebenarnya adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan masyarakat dengan jalur ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah menjadi manusia yang sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah selalu dalam kebaikan, dijauhkan dari segala kemaksiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ini dan tahun yang akan datang dan tahun-tahun selanjutnya menjadi manusia yang lebih baik daripada masa lalunya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita sebenarnya keadaan husnul khatimah bil afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan para donatur, para orang-orang yang punya andil dalam mensukseskan majlis ini, semoga Allah memberikan rezeki yang berkah, yang berlimpah, dan diberikan Allah kemudahan, keselamatan dan akhirat. Dan kita semua yang hadir tidak majlis dari mubar, tidak keluar dari majlis ini, melainkan kita punya doa Allah kabulkan, kita punya dosa Allah ampuni, kita punya kesulitan Allah singkirkan, ya Allah ganti keburukan dengan kebaikan, kemaksiatan dengan ketaatan, amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina fi man hadait, afina fi man afait, wa tawalla fi man tawallait, baikna fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qalat. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta, wa la maridan syafaita, wa la daynan qadaita, wa la hajatan min hawaijna illa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la bijaman ma'af, wa la 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.